1 dekade setelah Tunku Abdul Rahman mendeklarasikan berdirinya negara Malaysia, kondisi negeri jiran itu belum juga stabil. Malaysia menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam membangun negaranya. Namun, tahukah kalian bahwa salah satu sosok yang berjasa dalam membantu Malaysia adalah Suharto, Presiden kedua Indonesia? Mengapa Malaysia memohon bantuan kepada Indonesia? Apa peran Suharto dalam membangun Malaysia dan menyatukan seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel Makna Masak dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Bantuan untuk jiran. Sejarah telah mencatat bahwa pemerintah Malaysia pernah kekurangan sumber daya manusia. Pada 1969, Malaysia dilanda huru-hara antara etnis Melayu dengan Tionghoa yang menguasai sektor ekonomi. Peristiwa tersebut dikenal dengan insiden 13 Mei. Ini merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Akibat insiden tersebut, roda perekonomian dan pembangunan negeri bekas jajahan Inggris itu terganggu. Untuk mengatasi masalah itu, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak diam-diam meminta bantuan kepada Presiden Suharto. Mengapa Malaysia memilih meminta bantuan kepada Indonesia melalui Suharto? Sebelum Suharto menjadi presiden atau di era Orde Lama, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia dilahirkan oleh Presiden Soekarno. Konfrontasi padam seiring dengan lengsernya Soekarno. Di bawah kepemimpinan Suharto, hubungan Indonesia-Malaysia diperbaiki. Suharto menganggap konfrontasi tidak menguntungkan kedua negara. Bagi Suharto, memulihkan keadaan ekonomi Indonesia adalah prioritas utamanya. Stabilitas kawasan Asia Tenggara juga menjadi syarat bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Pada 1967, Indonesia dan Malaysia secara resmi kembali membuka hubungan diplomatik. Sikap Presiden Suharto itu membuatnya dihormati oleh pemimpin Malaysia. Maka tidak heran jika Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tun Abdul Razak, menganggap Indonesia sebagai negara sahabat dan tidak segan untuk meminta bantuan kepada Presiden Suharto. Merespon permintaan Malaysia itu, Suharto menugaskan Ali Murtopo untuk bertanggung jawab terhadap operasi bantuan Indonesia ke Malaysia. Bantuan dalam bentuk pengiriman para ahli Indonesia yang akan mengisi kekosongan sumber daya manusia di Malaysia. Sebelumnya, kedua pimpinan negara itu sepakat bantuan tersebut dilakukan secara senyap alias rahasia. Alasannya, sentimen terhadap warga asing di Malaysia pasca kerusuhan rasial belum mereda. Ali Murtopo yang lihai dalam operasi intelijen berhasil merekrut ribuan tenaga kerja yang diperlukan Malaysia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di sana. Pimpinan operasi senyap pengiriman tenaga kerja Indonesia adalah Benny Murdani, Konsul Jenderal Indonesia di Malaysia. Sementara dari pihak Malaysia adalah Tan Sri Ghazali dan Ahmad Yusuf, Kepala Intelijen Malaysia. Sebagai negara muda, Malaysia membutuhkan tenaga kerja tingkat atas dan pimpinan. Dengan bertambahnya tenaga kerja berpendidikan tinggi dan berkualifikasi pimpinan, Malaysia dapat menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara etnis Melayu dan Tionghoa. Di antara yang dikirim ke Malaysia, banyak dosen lulusan Universitas Indonesia dan perguruan tinggi lainnya. Sektor pendidikan memang menjadi fokus utama Malaysia saat itu, maka pemerintah Malaysia meminta agar dikirim guru-guru terbaik Indonesia. Permintaan pengiriman tenaga pengajar Indonesia itu diutarakan langsung oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Mohamed Kir Johari. Johari menyebut negerinya belum memiliki banyak lulusan perguruan tinggi
sehingga membutuhkan banyak tenaga pengajar yang kompeten dalam bidang sains, teknik, dan sastra Melayu. Bagi pemerintah Indonesia, permintaan itu adalah batu pijakan pertama untuk memperluas pengaruh dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkup Asia Tenggara. Pengajar Indonesia sangat dihormati di kampus-kampus Malaysia. Mereka dipercaya untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa Melayu di bidang sains dan sekaligus bersaing dengan mahasiswa dari etnis lain seperti Cina. Dapat dikatakan, para guru dari Indonesia menjadi peletak dasar pendidikan di Malaysia. Pemersatu Asia Tenggara. Dikenal sebagai Bapak Pembangunan, Presiden Soeharto juga dikenang sebagai figur yang dihormati publik internasional. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia memiliki peran penting dalam menyatukan kawasan Asia Tenggara. Ide pendirian Organisasi Kerjasama Negara-Negara Asia Tenggara sebenarnya sudah ada sejak 1950-an, namun berakhir buntu karena tidak tercapai kesepakatan di antara para pemimpin negara. Kejelasan mengenai pembentukan organisasi regional baru terjadi usai konfrontasi Indonesia-Malaysia mereda di tahun 1963 dan naiknya Soeharto menjadi presiden pada 1966. Presiden Soeharto menugaskan Menteri Luar Negeri Adam Malik untuk membangkitkan gagasan kerjasama antar negara Asia Tenggara. Soeharto memiliki pendekatan yang berbeda. Gagasan pembentukan organisasi tak lagi lewat diplomasi formal, tetapi lewat diskusi informal. Dari hasil diskusi hangat itulah para perwakilan negara mendeklarasikan ASEAN pada 8 Agustus 1967. Indonesia sendiri menjadi bangsa yang sangat disegani dalam ASEAN. Tidak heran, Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara berada di Jakarta. Pada 9 Mei 1981, Presiden Soeharto sendirilah yang meresmikan gedung Sekretariat ASEAN. Peresmian tersebut sekaligus menandai misi besar Soeharto untuk mengintegrasikan ASEAN dalam satu wilayah yang lebih stabil dari segi politik dan ekonomi. Selama menjadi pemimpin Indonesia, Soeharto juga pernah berjasa mendamaikan salah satu pertikaian paling panas di ASEAN, yakni Vietnam dan Kamboja pada 1988 hingga 1989. Sebagai inisiator dalam rangka penyelesaian konflik, Indonesia memediasi kedua negara tersebut agar kembali berdamai. Mediasi damai itu disebut dengan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Soeharto mengundang kedua pihak yang bertikai dalam suasana pertemuan yang akrab dan cair. Usaha Indonesia membuahkan hasil karena Vietnam bersedia menarik pasukannya dari Kamboja. Pada kasus lainnya, yaitu saat pemerintah Filipina berkonflik dengan Moro National Front Liberation atau MNFL, Indonesia ditunjuk sebagai juru damai. Front Pembebasan Nasional Moro adalah organisasi di Filipina yang menginginkan kemerdekaan etnis Moro dari Filipina. Namun, Filipina menentang hal tersebut, sehingga keduanya terlibat pertempuran dan menewaskan sekitar 6.015 orang. Untuk mengatasi konflik tersebut, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Indonesia turut memediasi pembicaraan damai pada 1992 dan 1996. Kedua belah pihak akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian di Jakarta. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Mahathir Mohamad pernah menyatakan bahwa Soeharto sangat disegani para pemimpin di ASEAN. Para pemimpin negara ASEAN mendudukkan Soeharto sebagai orang tua. Indonesia pun menurut Mahathir diberi gelar Big Brother di ASEAN karena Indonesia sering ditunjuk menjadi penengah bila terjadi konflik. Sejarah mencatat, Indonesia memiliki peran penting dalam membantu Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya. Sebagai bangsa yang besar, kebesaran Indonesia di masa lalu ternyata masih dirasakan hingga masa modern.
Pengaruh positif dan kontribusi Indonesia dalam menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara membuktikan bahwa warisan sejarah dan kebesaran bangsa ini terus membawa dampak signifikan bagi kemajuan masyarakat dunia.